3 hari perjalanan, akhirnya mereka sampai, dan Tangsan terbang di atas tempat Raja Paus Iblis berada. Pilar cahaya biru yang sangat besar meledak tanpa peringatan sedikit pun. Tiba-tiba pecah dari laut, praktis dalam sekejap telah memotong jarak 500 meter dan tiba kepada Tangsan. Dengan mendengus dingin, Tangsan menikam di udara dengan trisulanya. Garis tembakan cahaya biru berkabut dari merek di dahinya, menyelimuti Trisula dan langsung menghadapi serangan lawan. Energi yang sangat besar dari Raja Paus Iblis Laut berubah dalam sekejap. Energi yang awalnya sangat kental tiba-tiba berhamburan. Banyak bintik-bintik biru berubah menjadi air laut berputar ke segala arah. Hanya menyisakan sedikit energi untuk berbenturan dengan Trisula dari Tangsan. Air laut jatuh kembali ke lautan dengan raungan ledakan. Sementara Tangsan bahkan tidak bergoyang di udara. Cahaya redup berkedip, tombak biru perak Tangsan menghilang ke laut dalam waktu singkat. Bintik-bintik cahaya emas yang tak terhitung naik ke permukaan laut, dan tubuh yang sangat besar juga melayang ke permukaan. Tombak biru Tangsan tidak berefek kepadanya. Raja Paus Iblis Laut dalam itu mengenali Tangsan. Dia menyombongkan dirinya karena dewa laut tidak ada, dan Tangsan hanya 40% menjadi dewa, sedangkan dia 99% menuju dewa iblis binatang roh. Dia berencana akan memakan Tangsan untuk menambah 1% menuju kesempurnaannya. Sambil berbicara, tubuh raksasa Raja Paus Iblis Laut ini tiba-tiba berguling keras di laut. Langsung melemparkan ekornya yang besar dan menampar ke arah Tangsan di udara. Menggenggam erat trisulanya, Tangsan bergerak aneh. Dia membentuk energi lingkaran. Energi itu bertabrakan dengan ekor Raja Paus Iblis. Kali ini tabrakan tanpa suara. Energi itu pun menghilang. Tangsan tiba-tiba bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya. Trisula jatuh di depan. Kekuatan roh penuh Tangsan meletus. Dia menggunakan kekuatan tulang roh dan secara bersamaan merilis kekuatan cincin ke-9 Kaisar Biru Peraknya. Naga biru besar pun menutupi Tangsan. Sebelum dia mengerahkan kekuatan, dia sudah memakan lalat emas Oscar. Naga biru itu pun turun menghampiri Raja Paus Iblis. Raja Paus Iblis melebarkan siripnya menampar naga biru yang turun. Dengan dukungan Ubin Pagoda Rongrong dan lalat emas Oscar, serangan Tangsan tidak kalah selevel dewa. Sirip paus bertabrakan dengan naga biru yang seperti petir. Raja Paus Iblis menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan dari serangan Tangsan. Naga biru raksasa itu pun hancur berantakan. Tangsan melempar trisulanya ke ekor Raja Paus Iblis. Raja Paus Iblis Laut Dalam menjerit kesakitan, mengguncang tubuhnya yang besar sekuat tenaga, memancarkan gelombang energi yang mengerikan, ingin melempar Tangsan dan trisulanya. Tidak membiarkan dirinya terlempar, Tangsan menggenggam erat trisulanya dan mengeluarkan sinar dewa laut. Menusuk trisulanya lebih dalam, pada saat yang sama, kaki laba-laba menusuk daging Raja Paus Iblis. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Raja Paus Iblis Laut Dalam mengalami kejang-kejang. Domain pausnya pun meledak, namun tidak mempengaruhi Tangsan. Efek pengeringan kaki laba-labanya pun dimulai, menyerap energi dari satu titik ke titik lainnya. Tangsan juga memotong kulit Raja Paus Iblis dengan trisulanya. Tangsan menuangkan cairan yin dan yang pada sobekan kulitnya. Raja Paus Iblis bergerak liar. Sekujur tubuhnya mengalami luka-luka. Raja Paus Iblis menggerakkan tubuhnya dan melompat ke udara. Tangsan tidak memiliki pilihan lain. Dia segera menjauh untuk sementara. Tangsan memindahkan trisula ke tangan kirinya dan mengeluarkan palu hautiannya. Kaki laba-laba Tangsan membentang dan mengeluarkan aura keemasan. Seketika, laut berbentuk pusaran muncul. Raja Paus Iblis tidak ada pilihan lain selain berubah menjadi bentuk manusia, karena tubuh pausnya sudah banyak terluka. Bahkan saat berubah menjadi manusia, Raja Paus Iblis ini tidak mengalami pengurangan kekuatan. 8 tombak laba-laba perlahan membentang. Ujung tombak mengarah ke Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tatapan Tangsan sedingin es, tanpa jejak goyah karena kekuatan lawan. Raja Paus Iblis mengangkat tangannya, muncul bola-bola cahaya ungu di sekitarnya. Dalam satu tarikan napas, 10.000 bola cahaya ungu melesat ke arah Tangsan. Di sisi lain, Tangsan mengangkat trisulanya dan membuat badai tak terkontrol. Cahaya merah menakutkan muncul di daerah Tangsan. Palu hautiannya muncul di belakangnya bersamaan dengan domain kematian yang tersebar. Trisula di tangannya berputar
dan menghasilkan cincin cahaya besar dengan warna merah darah. Bola cahaya ungu di sekitarnya menghilang, tertekan cincin surgawi. Melihat adegan itu, Rongrong segera memberikan dukungan. 8 sinar warna-warni menimpa Tangsan. Konsumsi roh berkurang 50%. Mengayunkan palunya, Tangsan menyerang Raja Paus Iblis. Raja Paus Iblis mengerahkan tinjunya. Cincin kedua Tangsan meledak. Palunya mengayun di udara. Palu Sumeru dikerahkan Tangsan dan langsung menuju Raja Paus Iblis. Memusatkan semua kekuatan di armornya, Raja Paus Iblis menahan serangan Tangsan. Tidak berhenti di situ, cincin roh pertamanya meledak. Ayunan kedua Tangsan dengan segera menuju Raja Paus Iblis. Raja Paus Iblis membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungannya. Itu adalah serangan dari Raja Paus Iblis. Namun Tangsan yang mengerahkan palu Sumerunya tidak akan menghindar. Dia terus melanjutkan menuju Raja Paus Iblis. Menemui serangan raungan Raja Paus Iblis, Tangsan terpental ke atas. Palu Sumerunya tidak sempat mengenai Raja Paus Iblis. Mengeluarkan cahaya ungu, Raja Paus Iblis membentuk 2 palu ungu besar di tangannya. Bertarung menggunakan palunya, Raja Paus Iblis berencana untuk memukul kepala Tangsan dan membunuhnya. Namun, Tangsan tidak sebodoh itu. Tangsan tahu armor Raja Paus Iblis sangat kuat, sehingga dia harus menyerang bagian yang rentan. Tangsan hanya mengelak mundur. Tangsan tiba-tiba menghilang. Muncul seketika di langit. Tangsan mengerahkan beberapa kekuatannya untuk menuju Raja Paus Iblis. Melihat Tangsan, Raja Paus Iblis melemparkan satu palunya menuju Tangsan dan satunya lagi menuju Rongrong. Dengan bantuan Ma Hongjun, Tangsan mengubah tenaga api Ma Hongjun menyatu ke dalam kaki laba-labanya, dengan mudah memblokir palu Raja Paus. Di sisi lain, Rongrong tidak terpengaruh sedikitpun oleh palu itu. Mubai dan Cucing sudah mengantisipasinya. Menggunakan palu Sumeru, Tangsan meledakkan 6 cincin rohnya sekaligus. Meletakkan trisula pada kaki laba-labanya, Tangsan sekarang memegang palu dengan 2 tangannya. Langit tertutup awan gelap. Di sekitarnya aura kemerahan yang menakutkan menyebar. Tubuh Tangsan mencapai titik ekstrim. Tangsan dan Raja Paus bergerak bersamaan. Ini adalah serangan habis-habisan. Domain kematian Tangsan benar-benar berkembang bersama palu Hokiannya. Mereka bergerak dengan avatar besar. Di balik Raja Paus Iblis juga keluar bayangan paus besar dan lautan menjadi pusaran. Pusaran itu bertemu dengan palu besar dengan cahaya merah. Cahaya merah dan ungu berbentrokan. Tekanan air laut meningkat 10 kali lipat. Ledakan, gelombang energi yang besar menyebabkan tsunami besar. Gelombang itu mengguncangkan seluruh dunia. 2 sosok terpisah hampir secara instan. Bayangan merah raksasa menghilang. Gambar Paus Iblis ungu sama-sama hancur. Hanya 2 tubuh manusia yang tersisa, yang langsung terpisah beberapa ratus meter. Tepat di antara mereka, energi mengamuk yang tak terhitung jumlahnya menyerang langit. Palu di tangan Tangsan hilang, dan cincin-cincinnya rusak. Armor Raja Paus Iblis ungu juga hancur. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Tulang di anggota badan Tangsan hancur. Saluran energi di tubuhnya pun kacau. Tetapi semangat juangnya membuatnya bertahan. Memakan sosis ulat kristal Oscar, Tangsan perlahan maju lagi. 2 sinar ungu ditembakkan dari mata Tangsan, merobek langit seperti petir. Di mana mereka lewat, bahkan lubang hitam yang masih belum disembuhkan di udara langsung ditembus. Menembak langsung ke kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Raja Paus Iblis itu mengerahkan semua kekuatan mentalnya untuk memblokir Tangsan. Terbang di langit dan memuntahkan darah, Tangsan membuat darah itu menjadi kabut merah. Tiba-tiba cahaya ungu kemasan menghantam kepala Raja Paus Iblis. Lalu di tangannya memancarkan 9 garis lampu merah menuju dada Raja Paus Iblis dan dadanya tiba-tiba berlubang. Seketika meledak. Tangsan jatuh ke bawah, dengan cepat Ma Hongjun menangkapnya. Akhirnya binatang roh sejuta tahun yang kuat ini tidak lagi mampu menghidupi dirinya sendiri. Tubuh setinggi 3 meter jatuh dari langit dalam awan darah raksasa. Jatuh langsung ke laut. Efek dari sosis yang dimakan Tangsan baru bereaksi. Tubuhnya pun pulih. Tangsan turun dari Ma Hongjun dan dia mengeluarkan kaki laba-labanya langsung menuju mayat Raja Paus Iblis. Ini adalah kesempatannya menyerap kekuatan Raja Paus Iblis tanpa gangguan. Tangsan terbang ke atas dan meminta teman-temannya juga terbang bersamanya. Dia menjelaskan kekuatan yang dia pakai terakhir kali adalah senjata rahasia nomor 2 Sekte Tang.
Tangsan mengajak teman-temannya untuk menyerap kekuatan hebat Raja Paus Iblis. Tangsan mengeluarkan benang emas dari kaki laba-labanya dan mengikat kaki rekan-rekannya sebagai jembatan penyerap energi. Dia juga tidak lupa untuk memberi Xiaobai energi dan menjadikan Xiaobai raja di samudra. Mereka menyerap energi dengan waktu yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tangsan dan Xiao yang menyerap hingga akhir. Ketika mereka membuka mata, Tangsan masih menyelidiki mayat Raja Paus Iblis, dan Xiao begitu gembira. Dia telah mencapai level 80. Xiaobai berkata pada Tangsan untuk membelah kepala mayat Raja Paus Iblis setelah menyerap cincinnya, dan dia akan menemukan sesuatu di sana. Tangsan duduk di punggung Xiaobai dan mengeluarkan palu hautiannya, mengerahkan cahaya Dewa Lautnya ke palunya, namun palunya menolak cahaya Dewa Laut yang mengeluarkan cahaya kemerahan. Palu hautiannya meledak. Melihat Xiaobai bergetar, Tangsan melompat ke dasar laut dan akan berusaha menyerap cincin Raja Paus Iblis itu. Tangsan langsung membeku di udara. Dia hanya merasakan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba mengalir ke saluran energinya, dan apalagi mengendalikan energinya sendiri untuk melawan. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bereaksi, hanya merasakan dunia mentalnya meledak, pikirannya kosong, energi palunya bereaksi di tubuh Tangsan semakin menguat. Di permukaan laut, semua orang menunggu dengan cemas. Pada mayat Raja Paus Iblis yang dibawa Xiaobai, tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan tulang roh. Itu adalah tulang roh batang tubuh yang dibutuhkan Tangsan. Tulang roh itu keluar dan tiba-tiba bergerak ke dasar laut. Di dasar laut, Tangsan mengalami rasa sakit yang begitu hebat. Cahaya emas, merah, dan ungu berbentrokan, dan tulang-tulang rohnya menjadi medan perang. Tulang roh Raja Paus menghampirinya dan menambah bentrokan. Palu hautiannya berevolusi pola merah pekat. Kedua alat itu saling berbentrokan untuk menjadi pemilik tulang roh pada Tangsan. Dewa Laut mengalami keunggulan. Akhirnya berakhir. Tangsan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia lebih suka melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam lagi daripada mengalami siksaan seperti itu. Setelah 7 hari, cincin roh emas murni sudah menjadi bagian dari Tangsan. Ujian ke-8 Tangsan selesai, dan dia mendapatkan tambahan afinitas 30%. Totalnya menjadi 99%. Tangsan tidak dapat menyempurnakan afinitasnya karena hati Dewa Laut sebelumnya hancur. Tangsan pun naik ke permukaan laut tanpa pakaian, dan dia segera mengambil pakaian dari penyimpanannya dan memakainya. Para wanita berbalik badan malu melihat Tangsan. Tangsan sudah mencapai level 99 dahulu. Saat Tangsan menemui Xiao, cahaya di keningnya juga keluar dan pecah. Ujian ke-8-nya untuk menemani Tangsan selesai. Seperti yang Xiaobai katakan sebelumnya, Tangsan langsung mengangkat trisulanya dan membelah kepala dari mayat Raja Paus Iblis. Di antara otak mayat itu ada sebongkah mutiara besar kepalan tangan. Xiaobai juga mengatakan otak dari Raja Paus ini bisa dijadikan obat surgawi. Tangsan menyimpan keduanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewa Laut. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di Pulau Dewa Laut dan mereka berpisah dengan Xiaobai. Tangsan menatap ke hutan, dan dari hutan muncul beberapa sosok. Ternyata itu adalah ke-7 penjaga pilar Dewa Laut. Mereka membawa Tangsan dan rekannya menuju Imam Besar Dewa Laut, Bo Saixi. Saat Tangsan tiba, Imam Besar yang dikenal dulu sudah banyak berubah. Dia terlihat menjadi lebih tua dengan kulit keriput dan rambut keputihan, seperti sudah di ujung kehidupannya. Tangsan bingung apa yang terjadi. Imam Besar seharusnya bisa terus awet muda hingga kematiannya. Imam Besar membawa Tangsan ke Istana Dewa Laut. Dia akan menjelaskan sesuatu. Dia berterima kasih kepada Tangsan karena di saat terakhirnya dia bisa bertemu dengan cinta pertamanya, Tang Chen, kakek buyut Tangsan. Imam Besar mengatakan tentang pertemuannya dengan Tang Chen, namun hanya 3 hari. Setelah itu Tang Chen tiada, dan akhirnya dengan sakit hati Imam Besar menua 10 tahun per harinya. Imam Besar menjelaskan kematian Tang Chen disebabkan tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan Asyura di tubuhnya. Sebelumnya, di kota pembantaian, tubuhnya digunakan oleh Asyura, dan kesadarannya baru kembali saat bertemu Tangsan di hutan. Dia berusaha ke Pulau Dewa Laut bertemu Imam Besar untuk terakhir kalinya. Tangsan merasa terpukul mendengar cerita Imam Besar. Imam Besar menjentikan jarinya dan lampu merah menjadi cerah. Itu adalah pedang raksasa darah milik Tang Chen.
Melihat itu, Tangsan mengerti apa yang ada saat dia mengalahkan Raja Paus Iblis. Dan saat dia menyerapnya, domain kematian bereaksi karena kakeknya ingin mewariskan Dewa Asura kepadanya. Tangsan memilih untuk tidak menyentuhnya, karena kekuatan Asura lebih kuat dibandingkan Dewa Laut. Berbeda dengan kekuatan Dewa Laut yang lembut, kekuatan Asura sangat sombong. Imam Besar menyimpan kembali pedang itu dan menyuruh Tangsan memanggil teman-temannya. Sebelum menerima warisan Dewa Laut, Tangsan memberitahukan hati Dewa Laut yang rusak kepada Imam Besar. Imam Besar menjelaskan kepada Tangsan bahwa itu tidak akan mempengaruhi pewarisan, karena pada dasarnya hati Dewa Laut dibawa Tangsan dari luar, bukan dia dapatkan di Pulau Dewa Laut. Mereka pun berkumpul di istana Dewa Laut dan memulai pewarisan. Semua temannya mendukung Tangsan sebisanya dan memberikan semangat. Dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Imam Besar berdiri di tengah dan berbicara dengan lemah. Tubuhnya berubah muda lagi. Setelah 100 tahun menunggu, akhirnya penerus Dewa Laut tiba. Cahaya keemasan menyelimuti Imam Besar. Trisula di dahi Tangsan bersinar cerah. Imam Besar berdiri dan 9 cincin rohnya bersinar mengelilingi 2 orang sekaligus. Imam Besar menanyakan kesiapan Tangsan dan Tangsan pun sudah siap. Dengan tongkatnya, Imam Besar menyentuh dahi Tangsan. Cahaya emas tertembak dari arah langit, menerangi Tangsan dan Imam Besar. Bayangan Dewa Laut muncul di belakang Imam Besar. Gerbang suci terbuka. Tangsan diminta menyiapkan diri dan menghadapi ujian ke-9-nya. Tongkat dan cincin Imam Besar hancur. Tangsan tidak bisa bergerak dan hanya berteriak, "Tidak!" Imam Besar terlahap api emas. Itu adalah pengorbanannya untuk membangkitkan Dewa Laut. Imam Besar mengatakan kata-kata terakhirnya, menyerahkan Pulau Dewa Laut kepada Tangsan dan memberikan semangat kepada Tangsan untuk melewati uji coba ke-9-nya. Hati Tangsan sangat kesakitan. Tangsan tidak akan mengecewakan pengorbanan Imam Besar. Tangsan mencengkram Trisula dan segera masuk ke gerbang itu. Tangsan merasakan tubuhnya terkena tekanan saat memasuki gerbang. Setelah dia melewati gerbang, tekanan itu pun hilang. Tangsan tiba di bawah dunia bawah laut. Ketika dia melihat ke dasar, ada sebuah istana yang besar. Dengan berat trisulanya, Tangsan pergi ke istana itu, dan saat Tangsan sampai ke penghalang di luar istana, sebuah suara bergema. Hanya pemegang hati Dewa Laut yang dapat masuk. Karena hati Dewa Laut sudah hancur, Tangsan tidak bisa memasuki istana. Dia hanya berpikir untuk menghancurkan penghalang itu. Memindahkan Trisula ke tangan kirinya, Tangsan mengeluarkan palu Hautian di tangan kanannya dan bersiap-siap menggunakan palu Sumeru bersamaan dengan kekuatan Trisula untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, memperingati Tangsan. Jika penghalangnya dihancurkan, maka istana itu juga akan hancur. Tangsan memikirkan cara lain. Yang terlintas di pikirannya adalah cara untuk membuktikan bahwa dia adalah pilihan Dewa Laut. Tangsan memusatkan perhatiannya, memadatkan semua kekuatan mentalnya, kemudian memasukkannya ke dalam Trisula di dahinya. Cahaya kemasan bersinar terang. Tangsan melihat penghalang itu melunak saat terkena cahaya Dewa Laut, dan dia mengerahkan cahaya itu agar menyelimutinya. Tangsan perlahan memasuki penghalang itu. Tangsan masuk ke daerah istana. Di dalamnya sangat sunyi. Tangsan mencengkram Trisula dan berjalan menuju istana. Pada gerbang masuk, terukir gambar Dewa Laut dengan Trisulanya. Tangsan berteriak, "Tuan Dewa Laut, Tangsan datang untuk menerima warisanmu." Suara bermartabat tiba-tiba menjawab, "Kamu sudah kehilangan hati Dewa Laut. Apakah kamu masih mau mencoba mewarisi kekuatanku dengan sia-sia?" Menatap Trisulanya, Tangsan berkata, "Ya, hati Dewa Laut memilihnya dan dia tidak bisa menjaganya. Namun, dia tetap ingin mewarisi kekuatan Dewa Laut." Tangsan membutuhkan kekuatannya untuk melindungi banyak orang dan meminta hukuman akibat hati Dewa Laut yang hilang karenanya. Dewa Laut mendengarkan dan menyuruh Tangsan masuk. Saat gerbang terbuka, muncul cahaya menyilaukan dari dalamnya. Di depan lorong ada sebuah kursi raksasa dan orang raksasa duduk di sana. Itu adalah Dewa Laut, yang sebelumnya hanya bayangan pada diri Tangsan. Dewa Laut memberikan tekanan kepada Tangsan. Tekanan itu adalah tekanan jiwa. Tangsan maju dan memberi hormat, namun Tangsan tidak menunduk. Dia sedikit emosional karena mengingat pengorbanan Imam Besar. Dewa Laut menjelaskan tentang jiwa Imam Besar yang diselamatkannya menjadi abadi bersama kakek buyut Tangsan.
Kemarahan Tangsan perlahan menghilang. Dewa Laut menunggu untuk mewarisi kekuatannya, dan dia akan kembali ke alam jiwa surgawi. Dewa Laut menjelaskan mengenai 8 tingkat pewarisannya, dan Tangsan tidak bisa menggunakan palu hautennya karena ada Asura di dalamnya. Dewa Laut juga memberitahu Tangsan tentang mutiara yang dia dapatkan sebelumnya. Itu akan berguna dalam pewarisan terakhir. Dewa Laut langsung memulai pewarisan. Kabut emas muncul di sekitar mereka. Pula dunia raksasa muncul di depan Dewa Laut. Istana bergoncang. Tangsan menghilang saat cahaya kemasan meledak. Dewa Laut melihat ke arah pintu masuk. Sosok yang sama besar terbungkus pola sihir merah gelap melangkah masuk. Itu adalah Dewa Asura. Dewa Asura menegur Dewa Laut karena turun tangan langsung untuk mewariskan dan memberi arahan serta mempermudah pewarisannya. Asura datang menegakkan hukum surgawi. Namun, Dewa Laut menyela dan mengatakan dia tidak melakukan kecurangan. Dia melakukan sesuai peraturan. Untuk penerus dengan afinitas 115% yang hanya terlihat 99% itu akan tetap terhitung 115%. Dewa Asura terdiam. Mereka beradu mulut saling memperebutkan Tangsan untuk menjadi penerusnya, bahkan membawanya ke persidangan surgawi. Dan Dewa Asura pun kembali ke daerah seharusnya. Di sisi lain, Tangsan tiba pada peron bundar, dan di sekelilingnya ada laut emas. Tangsan ingat kata-kata Dewa Laut untuk menyelesaikan pewarisannya. Dia harus menyelesaikan 8 tingkat, dan di sana terdapat 8 peron kecil. Mungkin yang dimaksud adalah ke-8 peron ini. Pada peron pertama, Tangsan disinari oleh cahaya emas. Di dalam cahaya itu dia tidak bisa bernapas dan bergerak, hanya bisa melihat. Tiba-tiba perasaan panas menyengat muncul di belakangnya. Kemudian dari 8 peron yang mengelilingi Tangsan, muncul pola gelombang menawan di atasnya. Tulang rusuk Tangsan robek dan melayang ke atas peron itu. Dan tulang itu adalah tulang dari kaki laba-laba eksternalnya. Tulang rusuk dan kaki laba-labanya dipaksa berpisah. Menggunakan kekuatan mentalnya, Tangsan berusaha memblokir rasa sakit pada sarafnya. Apa yang dilakukan pada pewarisan ini adalah memisahkan tulang roh dari tubuh Tangsan. Tulang roh kaki laba-laba Tangsan lepas menuju peron dan perlahan diserap laut emas. Kaki laba-labanya berubah menjadi 8 sayap. Setelah itu peron kedua menuju ke depan Tangsan. Tulang roh lengan kanannya merasakan sakit luar biasa dan keluar dari tangan Tangsan menuju peron kedua. Diselimuti laut emas dan berubah menjadi sosis terbang Oscar. Namun lebih besar. Semua benda itu adalah jebakan untuk Tangsan karena dia tidak boleh keluar dari peronnya. Tangsan sangat sedih karena tulang roh Daming berubah seperti penghinaan. Namun, setelah beberapa waktu, tulang rohnya berubah menjadi naga emas. Setiap peron memberikan tes kepada emosi Tangsan. Lanjut ke peron 3, ilusi ibunya sebagai uji coba. Dan tes keempatnya, tulang jiwa Xiao, ilusi Xiao. Selanjutnya, tulang lengan kiri Erming. Lalu, tulang roh tengkoraknya yang dia dapat dari kemenangan di Aula Roh. Dan tulang roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ilusi demi ilusi muncul di setiap tesnya. Ilusi yang terakhir adalah Qian Denshu tanpa pakaian yang muncul menuju kepada dia yang lain saat membelai senar. Sekian, thank you.